Harun, ya, dengan Dr. Harun. Jadi alangkah baiknya kalau seandainya kamu menghubungi dia, menentukan mungkin pertemuan ini tidak mungkin Ustadz yang terus-terusan kan gitu. Ya, Ustaz. Jadi apakah secara bergilir atau kita habiskan dulu kita, baru dia nanti di akhir coba dihubungi dia dan tentukan dengan dia jamnya, dan sudah Ustadz bicarakan dengan Dr. Tusi Malam, dia akan mengkaji tentang tajwid. Tajwidnya itu maksudnya berkaitan dengan qiraah hafaz saja. Berkaitan dengan qiraah hafaz, dia akan memberikan panduan-panduan dan penjelasan tentang qiraah hafaz saja. Yang bagian qiraahnya itulah yang kita ambil sekarang. Udah beberapa judul yang sudah kita ambil, masing-masing akan menulis tentang judul yang telah kita tentukan, dan kita akan mengkajinya ketika kita ada pertemuan. Jadi kalau nantinya dia mengambil sampai nanti 5 atau 6 perkuliahan, berarti kita bertemunya sekitar, kita sudah kali ke berapa ini? Kali kedua. Kita kali kedua sekarang ini kan? Iya, atau kali ketiga ini? Kedua. Nah, jadi berarti tinggal beberapa pertemuan lagi karena ada ujian, ada apa, jadi hanya 14 kan, ada 14 berarti sudah 2, berarti tinggal 12 lagi. Nanti mungkin Ustadz itu akan masuk 6 kali pertemuan atau 5 kali pertemuan paling sedikit kan. Jadi berarti makalah yang kita punya ini, kita 13 orang itu enggak, berarti ada yang 2 dalam satu pertemuan itu, enggak 1 ya. Oh, baik Ustaz, nanti dikabarin sama teman-teman. Mungkin minggu depan 2 orang lah kalau masih kita lagi terus. Kalau Ustaz ataupun Dr. Harun, dia dulu, nanti kamu setelah itu baru kita jumpa lagi kan? Iya Ustaz. Jadi dipersilahkanlah. Makalah Ustaz. Ya, makalah. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya pemakalah untuk mata kuliah Ulumul Tajwid dan wal Qiraah, ya, Imam Fikri akan mempresentasikan pada kesempatan kali ini presentasi yang berjudul Hukum Nun Sakinah dan Tanwin. Hukum Nun Sakinah dan Tanwin. Nah, di sini mempunyai 2 rumusan masalah atau 2 tujuan masalah. Yang pertama, mengetahui pengertian dari nun sakinah dan tanwin. Yang kedua, mengetahui hukum dari nun sakinah dan tanwin. Langsung saja pada pengertian hukum nun sukun atau nun sakinah dan tanwin. Nun sakinah yaitu adalah nun sukun yang tidak berbaris. Maksudnya tidak berbaris fathah, berbaris dhammah atau kasrah, atau lebih dikenal sebagai nun mati. Adapun tanwin, ia adalah baris 2 baris atas atau yang disebut fathatain atau dua baris bawah kasrotain atau 2 baris di atas dhammatain. Hukum adapun nun mati yaitu yang harokatnya selain fathah, kasroh, dan dhammah sebagaimana yang disebutkan wa nun sakinatun zaidatun talhaqu akhiral ismi lafdhan la khotta. Tanwin adalah nun sukun
Ya, maksudnya tanwin pada hakikatnya adalah nun sukun yang berada pada akhir sebuah isim yang mana itu hanya ada pada pelafadzannya saja. Adapun pada tulisan maka tidak ditulis nun sukunnya, akan tapi ditulis dengan dua fathah atau dua domah atau dua kasroh. Adapun perbedaan pokok antara nun mati dan tanwin yaitu bahwasanya nun mati atau nun sakinah itu tetap nyata, maksudnya tetap ditulis, tetap ada bentuknya di dalam penulisan dan pengucapan. Ya, baik itu dia ketika bersambung, maksudnya isimnya bersambung atau berhenti, waqaf. Adapun tanwin dia hanya ada pada saat penyebutannya saja, akan tapi tidak ditulis dengan nun, akan tapi ditulis dengan fathatain, domatain atau kasrotain. Dan tidak bisa kecuali dia pada saat waqaf saja. Ya, begitu juga Muhammad Salim berkata dalam kitabnya Al-Hadi Syarah At-Tayyib An-Nashr fi Qiraatil Ashr, ya, beliau menjelaskan tentang nun sakinah, ya, bahwasanya nun sakinah terkadang ada di tengah kata atau akhir kata atau di isim, fiil dan huruf, sedangkan tanwin tidak tertulis kecuali hanya di isim yang munsharif, dan dia tidak memakai alif lam dan tidak menjadi mudhof. Ya, kemudian langsung masuk kepada hukum nun sakinah atau nun sukun dan tanwin. Ya, secara umum hukum nun sukun dan tanwin ada 4 macam seperti telah kita ketahui, bahwasanya yang pertama idhar, idgham, iqlab, dan yang terakhir ikhfa. Yang pertama adalah idhar khalqi. Secara bahasa terdiri dari 2 kata yaitu idhar dan halqi. Adapun izhar artinya jelas, sedangkan halqi artinya kerongkongan. Jadi dia jelas di kerongkongan. Bagaimana disebutkan ikhrajul harfil mudhar min makhrajihi min ghairi gunnatin kamilah. Yang mana izhar itu adalah mengeluarkan huruf izhar dari tempat keluarnya tanpa dengung secara sempurna. Ya, dan hurufnya ada 6 yaitu kha, ghain, ha, ain, ha, dan a, dan hamzah. Ya, contoh dari izhar khalqi di dalam Al-Qur'an seperti azabun alimun, azabun alim, ha. Sami'un hakim, sami'un khabir, ilahun ghairuhu. Seperti itu, dan masih banyak lagi contoh-contoh izhar khalqi di dalam Al-Qur'an. Itu hukum yang pertama. Kemudian hukum dari nun sukun dan tanwin ketika bertemu dengan huruf, yaitu yang kedua adalah idgham. Ya, idgham secara bahasa artinya memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Adapun pengertian idgham secara istilah, idkhalu harfi sakinin fi harfi mutaharrikin bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan. Memasukkan huruf mati pada huruf yang berharokat sehingga kedua huruf tersebut menjadi satu yang bertasydid. Adapun idgham itu mempunyai 6 hukum secara umum, mempunyai 6 huruf, yaitu nun, waw, lam, mim, ra, dan ya. Adapun idgham ini sendiri terbagi menjadi 2, ada idgham bi gunnah dan ada idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah adalah idgham yang disertai dengan tanwin tersebut pada huruf berikutnya disertai dengan dengung. Huruf idgham bil gunnah itu ada 4, ya,
nun, mim, dan waw. Adapun contoh dari idgham bi gunnah di dalam Al-Qur'an seperti firman Allah, yauma idzin na'imah. Kemudian wujuhu yauma idzin. Kemudian azwajum mutahharah. Azwajum mutahharah. Kemudian maqtu'ati wala mamnu'ah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh idgham bi gunnah di dalam Al-Qur'an. Kemudian apabila huruf nun mati bertemu dengan huruf waw dan ya, maka ini pengecualian. Dalam satu kata maka tidak berlaku hukum idgham bi gunnah, bahkan wajib dibaca secara izhar. Hukum ini dinamai dengan izhar mutlak atau izhar wajib. Hukum ini hanya ada 4 kata di dalam Al-Qur'an, yaitu ad-dunya, bunyanun, sinwanun, dan kinwanun. Kemudian kita masuk ke dalam idgham bila gunnah. Ya, macam kedua dari idgham, yaitu idgham bila gunnah, yaitu memasukkan huruf nun mati dan tanwin pada huruf berikutnya tanpa disertai dengan dengung, karena dia bila gunnah. Adapun idgham bila gunnah ini terbagi 2, hanya ra dan lam. Idgham bila gunnah, maka huruf nun mati dan tanwin itu dimasukkan pada huruf berikutnya sehingga menjadi satu huruf yang bertasdid tanpa mendengung. Jadi perbedaannya antara idgham bi gunnah dan bila gunnah, dia ada pada dengungnya. Adapun contoh idgham bi gunnah di dalam Al-Qur'an seperti mil ladunka, khairul laka. Kemudian huruf ra, ghafurur rahim, aisyatir radiyah. Kemudian hukum yang ketiga dari hukum nun sakinah dan tanwin, yaitu adalah iklab. Adapun pengertian iklab secara bahasa artinya merubah sesuatu dari bentuk asalnya. Adapun pengertian iklab secara istilah, qalbun nuni miman mukhaffatan, yaitu merubah bunyi nun atau tanwin secara dengan bunyi mim yang disamarkan disertai dengan suara dengung, suara mendengung. Adapun huruf iklab itu hanya satu, yaitu ba. Maka ketika nun sakinah dan tanwin itu bertemu dengan huruf ba, maka pengucapannya ada pada huruf mim yang diucapkan dengan dengung dan disamarkan sepanjang 2 harokat. Adapun contoh iklab di dalam Al-Qur'an, alimum bidzatis sudur, yauma idzim bi jahannam. Dan selainnya masih banyak lagi contoh-contoh iklab di dalam Al-Qur'an. Ya, ada 3 langkah pengucapan hukum iklab. Yang pertama, merubah pengucapan nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim. Yang kedua, menyamarkan huruf mim ketika berhadapan dengan huruf ba. Yang ketiga, menampakkan suara mendengung disertai dengan samarnya huruf mim. Kemudian yang terakhir, hukum dari nun sakinah dan tanwin adalah ikhfa hakiki. Pengertian dari ikhfa hakiki adalah samar. Adapun secara istilah, anutqu biharfin bil harfi bisifatin bainal izhari wal idghami aliyan anit tasydidi ma'a baqa'il gunnah. Mengucapkan huruf dengan sifat di antara izhar dan idgham tanpa tasydid dengan mempertahankan gunnah atau dengung. Dan huruf ikhfa ini ada 15, yaitu za, dal, jim, ta, dha,
to, do, sod, shin, sin, kaf, kof, dan fa. Maka ketika nun sakinah dan tanwin bertemu dengan salah satu dari ke-15 huruf inilah bunyi samar disertai dengung selama 2 harokat. Ya, adapun perbedaan ikhfa dengan idgham, ikhfa itu tidak memiliki tasdid secara mutlak, berbeda dengan idgham yang memiliki tasdid. Mengikhfakan huruf berarti huruf itu terucap bersamaan dengan huruf setelahnya atau samar-samar antara keduanya. Sedangkan idgham itu berarti memasukkan pada huruf setelahnya. Ikhfa itu berlaku baik berada dalam satu kata atau 2 kata, sementara idgham tidak berlaku apabila berada di dalam satu kata. Adapun contoh ikhfa di dalam Al-Qur'an, nikmatun tujza. Kemudian masakulat. Kemudian khalqan jadida. Kemudian min duni. Kemudian contoh za azizun dzuntiqam. Kemudian fakihatin zaujan. Kemudian kalimatun sabaqat. Kemudian alimun syadid. Kemudian contoh dari shad, adzaban su'ada. Kemudian contoh dari do, qauman dhallin. Kemudian ma'an tahura. Kemudian sahabun dhulumat. Anfusikum. Ummatun qad khalat. Fakihatun katsirah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh ikhfa dari 15 huruf tersebut di dalam Al-Quran. Adapun ikhfa ini sendiri terbagi menjadi 3 dari sisi gunnahnya, yaitu ada yang akrab, yang mana lebih lemah, jadi dia samarnya lemah, yaitu ada pada 3 huruf, ta, dal, dan to. Adapun ikhfa ausat yaitu samarnya dia di pertengahan, itu ada beberapa huruf, ada sa, jim, za, shin, shin, so, sod, do, to, do, fa. Dan yang terakhir ikhfa yang abad, yaitu yang samarnya itu lebih kuat. Yang maksudnya samarnya ini kuat gunnahnya, yaitu pada 2 huruf kaf dan qaf. Ya, mungkin ini saja kasih dari makalah hukum nun sakinah dan tanwin. Salah ucap mohon dimaafkan. Ya, kemudian saya kembalikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, makalah telah menyampaikan makalahnya. Kami harapkan kepada para mahasiswa yang lain untuk menanggapi dan memberikan komentar terhadap makalah ini. Persilahkan. Ustaz, saya mau bertanya Ustaz. Tuh. Bertanya sama Ustadz atau sama Imam? Nah. Ya. Makalah Ustaz, Bang Imam. Ya. Bang Imam. Ya. Silakan. Ini kan yang Bang Imam jelaskan masalah hukum nun mati dan tanwin ini kan, ini semua tahu kita secara umum memang begini pengertiannya. Tapi saya pernah dengar juga ada juga hukum tajwid itu berbeda dengan yang lainnya. Seperti misalnya, apakah beda hukum tajwid nun mati dan tanwin itu antara qiraah sab'ah,
buat dan huruf atau kira-kira yang lainnya, apakah sama secara umum hukum tajwid ini, hukum nun mati dan tanwin ini di semua qiraah? Sama semuanya, cara bacanya sama atau ada perbedaan gitu? Kalau secara umumnya kita tahu ini hukum tajwidnya. Nah, itu aja Bang Imam. Oh, perbedaan antar Apakah qiraah. berbeda ya? Perbedaan antar qiraah. Iya, di semua qiraah itu apakah pengertian nun mati dan tanwin ini sama di semua qiraah secara umum? Ataukah ada perbedaan dari cara membacanya? Seperti saya pernah dengar juga dari sak saja, antara pernah saya dengar sakta itu beda juga cara membacanya ketika baca Al-Quran di ada guru yang lain jelaskan. Sakta itu boleh sambung, boleh berhenti. Jadi saya mau bertanya apakah ada perbedaan antara qiraah, saba'ah, huruf, cara menjelaskan tentang qiraah, hukum nun mati dan tanwin ini. Ya. Itu aja. Ya, terima kasih Bang Najib. Ya, adapun untuk perbedaan antara qiraah yang satu dan qiraah dan yang lainnya, pada asalnya itu hukum nun sukun dan tanwin itu sama semuanya, karena tempat keluar hukum nun sukun dan tanwin ini telah disatukan, maksudnya dia telah dijelaskan tempat keluarnya, tidak di tempat keluar yang lain. Jadi pada asalnya sama. Adapun apakah ada perbedaan tentang penyebutan tersebut? Wallahu a'lam. Ya, bisa saja ada perbedaan, karena perbedaan qiraah itu adalah perbedaan antara lisan, ya, antara qabilah, ya. Wallahu a'lam. Mungkin bisa dijelaskan oleh Ustadz Royhan. Ya, Ustadz. Ya. Silahkan yang lain. Silakan yang lain. Ada yang menanggapi lagi? Ustadz, saya boleh menanggapi? Boleh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan pertanyaan saudara Nazib kan, apakah ada perbedaan cara membaca gitu kan ya di dalam hukum nun mati dan tanwin? Di dalam bait Syatibiyah itu disebutkan bahwasanya perbedaan nun mati atau tanwin itu tidak ada ulama qiraat itu sepakat, tapi pada bacaan nun mati atau tanwin ketika bertemu ya sama waw itu ulama siapa? Rawi kholaf itu berbeda sama ulama yang lain gitu, sama imam qiraat yang lain. Kalau imam qiraat yang lain kan bacanya dengan bigunnah kan, tapi kalau rawi kholaf itu bacanya dengan bila gunnah gitu, kayak yang nun mati ketemu lam ro gitu. Kalau di dalam bait Syatibiyah dijelaskan seperti itu. Itu aja Ustaz, terima kasih. Sudah? Sudah Ustaz. Tadi apa yang disebutkan Rabiatul Khairiyah, ya. Sebenarnya di dalam buku yang kamu ambil dari Ustadz, buku Ustadz itu kan ada dijelaskan di situ. Iya Ustaz. Si Imam Fikri barangkali belum memiliki bukunya, ya. Ya Ustaz, belum sempat ketemu kemarin Ustaz, belum sempat datang. Di situ ada dijelaskan bahwa semua hukum nun mati dan tanwin
menurut Qurra Sab'ah itu tidak ada perbedaan dalam membaca Nun Mati dan Tanwin kecuali Imam Khalaf, kecuali riwayat Khalaf dari Al-Kasai ya. Khalaf dari Al-Kasai. Kalau Khalaf dari Hamzah dari Hamzah. Imam Khalaf riwayat Khalaf dari Imam Hamzah membaca Nun Mati dan Tanwin bertemu dengan huruf ya dan waw. Dibaca dengan idgham bi ghairi gunnah. Idgham bi ghairi gunnah. Jadi kalau umpamanya menurut Qurra Sab'ah seperti ayat misalnya asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Tetapi riwayat Khalaf dari Imam Hamzah membaca asallahu ayyatiyani, dia tetap idgham tapi tidak digundahkan, artinya tidak dilambatkan. Qalu abasharui, kalau kita kira hafaz dan yang lain, faqalu abasharui yahdunana. Abasharui yahdunana, tetapi Imam Khalaf Imam Hamzah riwayat Khalaf membaca bi ghairi gunnah. Abasharui yahdunana, seperti idgham bi ghairi gunnah. Nah, begitulah seterusnya. Contoh-contoh yang lain, min waraihi jahannam, min waraihi. Jadi min wara. Nah, jadi dipercepat bacaannya. Itu menurut Imam Hamzah riwayat Khalaf. Jadi itu aja bedanya di dalam masalah nun sakinah dan tanwin. Ini yang sebenarnya yang perlu kamu hati-hati. Kan kita sekarang yang siapa Imam Fikri tadi ini menjelaskan tentang qiraah, tentang hukum nun mati dan tanwin itu berdasarkan qiraah hafaz. Berdasarkan qiraah hafaz, bukan berdasarkan qiraah sab'ah. Jadi kalau qiraah sab'ahnya ada beda sedikit. Bedanya itulah riwayat Khalaf tidak memberikan gunnah kepada idgham apabila itu huruf yang sesudah nun mati atau tanwin itu bertemu dengan huruf waw dan ya. Nah, itu perbedaan. Cuma saja tadi Ustadz ingin mengetahui tentang ikhtilaf tadi. Coba lihat dulu tentang ikhtilaf. Nah, di situ kamu jelaskan merubah bunyi nun mati tanwin dengan bunyi mim yang disamarkan disertai dengan suara mendengung. Nah, coba dulu baca apa maksudnya? Kira-kira bagaimana maksudnya itu? Disamarkan. Iya, disamarkan dengan suara dengung tipis, Ustaz. Tipis, apanya tipis? Dengung. Hah? Itu mim mukhfat. Mukhfat itu artinya dari ikhfa, sembunyi. Jadi mim sembunyi dengan Coba contohkan dulu. misalnya yang ini Ustaz, alimum bidzati. Alimum bidzati. Yauma idzin bi jahannam.
Jadi sekarang ditukar bunyi nun mati kepada mim. Kan? Iya, Ustaz. Tukar bunyi nun mati kepada mim. Jadi kalau kita ingin mengajarkannya kepada orang, harus berikan bagaimana caranya supaya bisa dia samar. Samar kedengaran bunyinya itu kan. Jangan langsung mim. Jangan langsung mim kedengaran langsung. Karena di sini disebutkan tadi mukhfat. Mukhfat itu artinya sembunyi. Kan gitu. Jadi caranya harus ketika kamu baca tadi alimun bidzatis sudur kan gitu. Apa bedanya kamu baca alimun bidzatis sudur dengan alimun bidzat? Apa bedanya itu? Kalau yang pertama tadi dia tidak ada samarnya, Ustaz. Tidak ada Langsung mimnya. Ustaz. Nah, bagaimana supaya bisa begitu? Caranya, kalau kamu ketuk bibir kamu kuat-kuat, itu akan jadi mim. Ya. Coba dulu contohkan. Kalau kamu ketupkan bibir kamu jadi mim, bibir kamu dia akan jadi mim, jelas tidak ada samar. Alimum bi. Kan gitu. Tapi ketika kamu sebutkan Ali, jangan diketuk bibirnya dua-dua itu dengan kuat. Agak apa dia? Agak longgar sedikit. Alimun mumbi. Bisa? Bisa, Ustaz. Insyaallah. Itu dia apa? Kalau mau samar. Sama nanti dengan mim mati bertemu dengan ba di dalam hukum mim. Karena di sana ada ikhfa. Kan namanya ikhfa syafawi kan? Ikhfa syafawi itu berarti tidak boleh seperti kita katakan alaikum biwakil. Tak boleh kita baca alaikum biwakil. Nah, kalau kita buat seperti itu seolah-olah sesudahnya mim. In kuntum. Nah, itu langsung mu'minin tumbu. Tapi kalau alaikum bi kumbi. Jelas itu? Terus, Ustaz. Kemudian dalam menyebutkan ikhfa tadi, kamu sebutkan di situ ada samar-samar. Yang paling harus diperjelas samarnya itu seperti apa. Kalau hukum ikhfa, artinya kamu baca bunyi nun mati itu harus didekatkan dengan huruf ikhfa yang sesudahnya. Itu makanya disebut samar. Samarnya itu menyebut ataupun membunyikan bunyi nun mati tanwin atau tanwin itu dekat dengan bunyi huruf ikhfa yang sesudahnya. Kalau misalnya sesudahnya ta, dekatkan ke ta. Apa contohnya? Nikmatu tujza. Dekatkan tanwin dengan ta. Ni'matin tujza. Tintu. Dekatkan ke ta. Kalau dia sesudahnya ta, dekatkan ke ta. Ta. Walimatun summa. Jadi nanti orang yang mendengar kita baca, sebelum mulut kita sampai ke huruf tersebut,
orang sudah bisa bayangkan apa huruf yang sesudahnya. Apa sesudah tanwin itu atau apa sesudah nun mati. Itulah ikhfa tuh. Disembunyikan bunyi nun mati itu tidak jelas, artinya tidak bunyi nun itu bersih seperti yang asal, tetapi disamarkan ke huruf ikhfa yang sesudahnya. Nah, jadi kalau kita katakan misalnya wa dhillau dhalila, wa kan? Ya. Kalau coba dulu baca dulu. Kauman dhalin, coba dulu baca. Qauman dhalin. Nah, jadi harus dekatkan tanwinnya itu ke dha, kan? Di mana keluarnya huruf dha itu nanti orang yang mendengar kita membaca sebelum mulut kita sampai ke huruf dha itu dia sudah tahu bahwa sesudah tanwin atau nun mati itu adalah adalah dha. Nah, itu dia. Oke, apalagi yang apa di situ? Jadi yang jelasnya dalam qurra sabah itu yang keluar dari undang-undang asal adalah riwayat khalaf dari Imam Hamzah membaca nun mati atau tanwin bertemu dengan waw dan ya dengan idgham bi ghairi gunnah di seluruh Al-Qur'an. Di seluruh Al-Qur'an. Jadi mudah aja kalau nun mati ini. Itu aja bedanya. Yang lain sama semua. Ya. Nah, ada lagi, bagaimana lagi? Siapa lagi yang apa? Mau bertanya atau mau apa? Siapa ini? Ramadan. Enggak tanya lagi Ramadan. Hah? Hukum ikhfa hakiki ini katanya ya kan membunyikan atau mendekatkan bunyi nun mati atau tanwin ke huruf ikhfa tersebut. Apakah bagaimanakah letak bibir kita sebenarnya, ataukah agak kalau nggak direnggangkan atau ditutup rapat gitu? Sekarang kamu lihat dulu huruf apa yang sesudahnya. Nggak boleh rapat. Kalau rapat dia nanti hilang, nggak jadilah. Tapi lihat dulu huruf sesudahnya itu. Huruf apa itu? Misalnya huruf ta, Ustaz. Ta, ya. Jannatin ta. Berarti kamu nggak rapat dulu ya. Tin, nggak gitu kan? Nggak, jangan langsung bunyi nunnya. Dekatkan kepada bunyi tatu. Tinta. Kalau sesudahnya shot, dekatkan ke shot. Min salatin min so. Ustaz, apakah ujung lidah kita itu didekatkan ke bagaimana letak posisi ujung lidah kita itu, Ustaz? Yang benarnya. Ujung lidah itulah yang dibuat ke huruf, artinya kemana makhraj huruf yang sesudahnya ke situ dibuat. Di mana makhrajnya? Enggak sama semua. Di mana makhraj huruf itu ke situlah nuntu. Apa tuh? Mulut kita itu apanya? Lidah kita. Kalau ta tadi di mana? Minta. Kan di situ. Jadi kalau so di mana so? Sebutkan dulu so. Di min so
Nah, jadi dekatkan ke situ. Itu maksudnya disamarkan. Min fatayatikum min fa, karena fa di sini kan di bibir, dekatkan ke bibir. Min fa. Kalau ko berarti dia di dalam. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan ikhfa. Nah, ada lagi. Jadi kalau ijtihad Ustaz di mana Ustaz? Hah? Kalau ijtihad jelas dia Ustaz ya. Kalau jelas itu maksudnya bunyi nun itu jelas, jangan ada perubahan. Dan dibaca dengan cepat. Nah, nun itu jelas. Nggak ada perubahan. Ya? Hah? Sering masyarakat bacanya diseret ketika ijtihad Ustaz. Apanya? Dan, ketika ijtihad itu kebanyakan ada yang baca menyeret jadinya Ustaz. Kalau yang belum ngaji Ustaz. Menyeret? Iya, diseret bacanya dia. Wah, kadang ada orang dia menyebutkan mati itu harus benar-benar mati. Ada orang membacanya seolah-olah dia macam kolkolah. Minha katanya kan? Minha gitu Ustaz. Nah, jadi itu salah. Seperti itu, Ustaz. Minha. Jadi menyebutkan mati itu harus jelas-jelas. Apa saja per hurufnya, tak boleh kita apa namanya? Kadang-kadang ada kesalahan orang ketika mati, huruf itu jadinya macam kolkolah jadinya. Itu suatu kesalahan. Salam saja. Ya, kalau izhar itu jelaslah. Minha khalaqnakum qafu aliman hakima man hakima. Nah, jadi jangan dilambatkan dan jangan dibuat seolah-olah dia hidup. Kasih Ustaz. Nah, jadi rasanya pertemuan kita hari ini, kalau nggak ada yang mau membahas lagi, nggak ada yang mau bertanya lagi, ada yang mau makalah kedua nggak? Nggak ada. Belum siap Ustaz. Nah, kalau begitu minggu depan coba dulu apa namanya minta pandangan Dr. Harun apakah dia mau masuk atau kita dulu teruskan. Nanti yang untuk seterusnya ini kalau bisa 2 makalah lah. 2 makalah supaya nanti makalah kita itu bisa selesai. Sampai karena Ustadz di samping kamu buat makalah, kalau ada kekurangannya ataupun ada yang perlu dijelaskan, biar Ustadz jelaskan. Jadi ada kita mengambil manfaat dari apa kita ini daripada mata kuliah kita ini. Jadi paling sedikit kamu di jurusan ilmu Al-Quran sudah mengetahui macam ini kan ilmu yang bermanfaat itu semua qurra baca hukum nun mati dan tanwin itu sama kecuali dalam hukum idgham bi ghairi idgham bi gunnah Imam Hamzah riwayat Khalaf membacanya apabila bertemu dengan waw dan ya dengan idgham bi ghairi gunnah. Jadi itu yang perlu kita ketahui. Baru nanti makalah berikutnya mana-mana di situ yang perlu kita fokuskan supaya pengertian kita tentang qiraah ini jangan nanti orang baca qiraah kita salahkan padahal memang ada bacaan seperti itu kan gitu. Jadi barangkali pertemuan kita kali ini sampai di sini aja. Insya Allah minggu depan kamu kabari Ustadz kalau Ustadz Harun yang masuk. Nah, silakan kalau kita
berarti pembekalan depan akan membacakan bekalannya paling sedikit 2 orang lah ya. Nah, jadi itu aja. Kita tutup. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh dibuatlah daftar hadirnya apa? Siapa ini apanya ini? Kosmanya. Ya Ustaz, nanti saya buat Ustaz. Nah, Kosmanya hampir, Ustaz. ya. Jangan nanti nggak pernah hadir dia. Ini dibuatnya gambarnya, dia pergi dia. Ah, Ya Ustaz. nah, dibuatnya gambarnya pergi dia. Nggak ada orangnya kadang-kadang kan? Ya, Ustaz. Ini siapa ini si Fatimah Nasution? Ustaz, Baru kamu tadi dengar kan semua? dengar Ustaz. Nah, ya. Yang lain siapa? Berapa orang? Yang lain nggak ada yang muncul tadi? Ada Ustaz. Tadi 5 orang. Ini yang ada kamu ini baru 5 orang aja. Banyak jumlahnya berapa orang? Ada 13 orang Ustaz. Di mana mereka itu? Ada Kayaknya Ustaz. mereka Kamu atau di mana? Kamu sekarang di mana di posisinya semua yang 5 orang ini? Di rumah. di rumah Ustaz. Iya, Di rumahnya kota kamu Medan, Ustaz. di Medan kali apakah? Maksudnya di mana? Di Medan Di Ustaz. Medan. Kalau Rafiatul di Medan. Ada yang di Aceh satu. Hah? Siapa sih? Yang di Aceh siapa? Mutia. Hah? Mutia, Anak dari Mutia di mana? Di Aceh? iya Ustaz, di Aceh. Siti Fatimah di mana? Asahan Ustaz. Oh, di Asahan. Memang di Asahan sekarang. Iya Ustaz. Najib di Medan. Ya Ustaz. Siapa? Imam Fikri? Di Medan. Di Medan. Medan juga. Nah, yang lain-lain itu di mana lagi? Yang lain? Di kampung Ustaz. Ya kampungnya mana? Banyak di kampung Ustaz. Ada yang di Ada berapa Ustaz? Nah, tapi untuk minggu depan itu kasih tahu lah mereka, ya. Baik Ustaz. Karena ilmu qiraah ini harus dipelajari melalui guru langsung, ya. Iya Ustaz. Nggak bisa baca-baca aja, ya. Harus kita dengar bagaimana bunyinya, bagaimana yang disebutkan itu dari bighairi gunnahnya itu kan harus dari guru langsung, nggak boleh kita baca sendiri ya. Kalau qiraah itu harus musafahah, ya. Ya Ustaz. Nah, gitu aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.